Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi satara 'annal 'uyub wa adhara 'annal jamil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina azimina qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad an-nuriz zati wasirri sari fi sairil asma was sifat wa ala alihi wa ashabihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Amma ba'du, para tantaretan umat Islam semisami muljah, bersyukur kita alhamdulillah dengan memuji Allah. Kita berkeyakinan bahwa segala nikmat yang kita rasakan, dari mulai nikmat hidup, nikmat beres, nikmat salamet, nikmat jember, nikmat bunga, nikmat aman, nikmat tercukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, konglangkong nikmat iman dan Islam, nikmat ilmu, nikmat beribadah, melaksanakan perintah Allah, kadinto saja semata-mata hadza min fadli rabbi, semata-mata anugerah karunia pemberian Allah. Emal lemangkan Patan gaulah ingin mengajak para jemaah untuk mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah dengan mengaji beberapa hadis-hadis Rasulullah, utamanya hadis-hadis baginda Nabi yang berkaitan dengan sholat. Baginda Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Salatlah kalian seperti aku menunaikan salat. Tetiaba nikah salat wajib mencontoh salatnya Rasulullah. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud As-Sijistani dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, qala, sami'tu, mendengar aku Ammar bin Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, bersabda baginda Nabi. Coba perhatikan jebun Rasulullah. Innar rajula la yansarifa wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi
tusu'uha, thamanuha, subu'uha, sudusuha, humusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Sesungguhnya seseorang, kata Rasulullah, layan sorifa niscaya dia merampungkan solatnya. Beda orang solat, wa ma kutiba tidak dicatat, yakni tidak diterima lahu bagi orang yang menunaikan solat, illa usru solatihi, kecuali yang diterima hanya 10%-nya dari solat yang dilakukan. Tusuha atau 1/9-nya, thumunuha atau 1/8-nya, subu'uha atau 1/7-nya, sudusuha atau 1/6-nya, humusuha atau 1/5-nya, rubu'ha atau 1/4-nya, thuluthuha atau 1/3-nya, nisfuha dan hanya 1/2-nya solat yang diterima. Jadi menunjukkan tidak ada orang yang solat sempurna 100% selain baginda Rasulullah. Sombong. Orang yang bisa menunaikan solat 100% khusyuk, sempurna khusyuknya, itu hanya baginda Nabi. Jadi kelas kita, nikah solatnya mencapai 10% saja, ampun bagus, diterima oleh Allah. Apun apa mak bre? Karena khusyuk kak dinto tak gempa. Banyak orang asolat cuma betena si asolat. Pikirannya mikir kaman kak diman. Ini kan. Maka di dalam riwayat hadis yang lain, baginda Rasulullah bersabda, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Laisa, tidak ada, yakni tidak akan diterima di sisi Allah, lil mar'i bagi seseorang, min salatihi dari solatnya, illa ma aqala minha, kecuali solat yang khusyuk. Kak Dima, saya kata remanika, solat di mana kita fokus dengan solat kita. Solat di mana kita Kak Dinto mentadaburi, mikir, nyambung bareng bacaan saya baca. Itu yang diterima. Tetapi banyak orang asolat Kak Dinto perak betena si asolat. Abah nikah tidak memahami apa yang dia baca. Tetapi orang asolat Kak Dinto, solat kita Kak Dinto menurut Rasulullah, Kak Dinto seperti menikmati kopi atau teh. Dek remah, teh sarang kopi mau diberi gula kan manis. Pertanyaan, apakah solat yang kita rasakan, yang kita lakukan, itu sudah kita rasakan manisnya? Itu tanda tanya. Apakah solat yang kita lakukan sudah kita rasakan manisnya? Atau solat yang kita lakukan Kak Dinto hambar, dak remah, pada nate tak beri gula, tawar, tak ada rasa. Solat tapi tak ada rasa. Berarti solatnya itu hanya gerakan-gerakan tubuh. Solatnya hanya
gerakan-gerakan tubuh. Tidak sampai kepada hakikatnya solat ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Maka ketika kita menunaikan solat, putus dari semua selain Allah. Allahu Akbar. Tukuna totop kelu. Urusan sabah, urusan bisnis selain Allah, totop. Fokus kepada Allahu Akbar. Usalli fardhul isya arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblah. Allahu Akbar, kita merasa kecil di hadapan Allah. Maka Gusti Kanjeng Nabi mun asolat, beliau kadinto tidak mengenali siapa yang ada di sebelah kanan beliau, siapa yang ada di sebelah kiri. Gusti Kanjeng Nabi mun pon asolat, hatta istrinya enggak saya tak kenal Rasulullah. Kauning, saya rasa bedai kangen kacerah kauning. Kenapa? Karena beliau hanya fokus tertuju kepada Allah. Nah, ini kak solat yang harus kita kembangkan, solat yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Makan mon pon asolat cek letolian. Asolat ya bos. Dari mulai saya berdaya daja, apaan? Apaan nih kak? Godaan setan. Itu tipuan setan untuk merusak solat kita. Mangkan mun asolat, terutama solat berjamaah di masjid, nikah diupayakan memakai baju yang tidak berwarna-warni, terutama baju putih. Jadi mun asolat nikah cek ngangkui kalampi se, anak berna, khawatir merusak kehusuan fokusnya orang yang di belakang kita. Kadang asolat ngakui baju partai, asolat ngakui baju bodoh kalam binjalak. Ya Allah, masa pantas? Nikah masjid lah, rumahnya Allah. Asolat ngakui kalampi Liverpool. Ya Allah. Asolat ngakui kalampi Manchester United, Lionel Messi. Nikah amaina sepak bola apa? Asolat ke masjid. Nikah. Makan abad nikah antara ke masjid. Masjid itu rumah Allah. Kelak di hari kiamat Allah akan memanggil para malaikat. Aina jirani? Mana tetanggaku? Malaikat bertanya, siapa tetanggamu ya Allah? Tetangga-tetanggaku adalah umarul masajid, orang-orang yang meramaikan masjid. Maka nabak ni ngamun asolat ini, niat tangan ngadep pada Gusti Allah. Masa engki kadang asolat ngangkui kaos lengan pendek, masa adu ngadep ke Gusti Allah. Bukan tidak boleh. Kita tidak mau berbicara sah atau tidak. Kalau sahnya sah. Cuma pantas kenapa bentar. Abah bayi mau ngadep ke kiai, ke guru. Ngakui minyak. Kenapa boleh Gusti Allah yang menciptakan kiai? Kenapa boleh Gusti Allah siapa di langit dan bumi? Yonceng gubernur, nah boleh yonceng presiden. Oh, pele kalam bin semapan, minyak zero om. Napa boleh ngadep Gusti Allah? Makan mana solat ni kacak nin mainan. Kepada siapa kita menghadap? Di depan siapa kita duduk bersimpuh? Kepada siapa kita bersujud? Maka mun asolat ni kacak rukapuru, terutama kepada imam.
Mak beda imam solat rukapuru kakak di ma'ah. Kapuru ntara ka pasar. Jaring pasar rata kira nutup. Kapuru ntara ka toko ndak kira nutup. Mak rumah kapuru kakak di ma'ah. Maka ketika kita sholat, nikmatilah sholat kita. Maka kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, ini kan. Ini kan saya maksud aqala minha. Ada interaksi ketika kita sholat dengan bacaan yang kita baca. Jadi sholat tadi kaodi tidak hambar. Merasakan manisnya sholat, lezatnya sholat, nikmatnya sholat. Setan nikah akan menggoda kita. Litulih beena sholat, makan beda orang asolat kadang kapuru Maria. Debuna ulama ketika setan menggoda kita cepat litulih nikah lawan setan dengan semakin memperlama sholat kita. Maka mula sholat tinggi, bacaan yang kita baca berusaha kita memahami kandungan maknanya. Jadi kita kan itu waktu sholat berdialog dengan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah. Jika mangan orang pun merasakan nikmatnya sholat, tak enak gak salainna sholat. Sayyidina Utsman, beliau mun sholat semalam suntuk 2 rakaat 1 Quran hatam. Coba bandingkan dengan sholatnya Sayyidina Utsman. Dek remak bareng sholat Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi manusia suci, tidak punya noda dan dosa. Tapi beliau mun sholat sampai bengkak-bengkak kakinya dari terlalu lamanya berdiri. Apa? Dosa banyak. Sholat rumah kabur. Kak Dinto. Maka Kak Dinto makna debuna Gusti Kanjeng Nabi, sholat diterima hanya 10%, 9%, 7%, 6%, 8%, 6%, 5%, 1/4, 1/3, atau 1/2. Karena Kak Dinto, kita harus mengupayakan khusyuk dalam sholat kita. Jangan sampai ketika kita sholat letolian, kanan, kacer. Jadi ingat, bektuah sholat ini enak. Engkau aca bisa ka Gusti Allah, ngadep pada Gusti Allah. Masa pantas aca habis dek Gusti Allah letolian. Aca habis dek Gusti Allah seetot cuba nih Gusti Allah. Nikah hadis yang pertama. Lalu kemudian debuna ulama, kalau sholat sempurna itu tidak mungkin diraih 100%. 10% ampun hebat, sudah diterima oleh Allah. Lalu bagaimana untuk lebih menyempurnakan sholat kita supaya lebih sempurna? Debuna ulama sepakat sholat itu bisa mendekati kesempurnaan kalau dilakukan berjemaah. Jadi tujuan kita melakukan sholat berjemaah nikah untuk mencapai kesempurnaan. Karena dengan berjemaah nikah akan menutupi kekurangan-kekurangan.
Dan ketika sholat berjamaah dilakukan, kencerenah as-sof per as-sof ta'zami. Yang paling utama di belakang imam persif, sof awal. Maka lajunan mendatang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama ke takdirai pakembangah, depak ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, amin. Masjidil Haram kak di Masjid Nabawi. Kalau kita ingin sholat di sof awal, Kak Dinto harus 3 jam sebelum sholat berjamaah. Jadi kalau sholat subuhnya jam 6, montro sof awal, setengah telok, kutu depan. Mon ngocak 2 jam sebelumnya, Kak Dinto di luar 5 besar. Ini kan, tuti Kak bisa rebuan, sof awal, sof 2, sof 3. Tak pada perang masjid di kita rebuan nang ibu di. Ya Allah, mas tena nang ada. Nang ada mas tena. Nikah hadis pertama. Hadis kedua, nikah cek pentingan. Qala al-Imam Abu Abdillah Malik bin Anas al-Madani, imamu daril hijrah, sahibu kitab al-Muwatta, wa huwa min ajalli kutubil hadis al-mutaqaddimah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Abu sahabat Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Kanjeng Nabi ada. Coba perhatikan debu nak Ustaz Kanjeng Nabi ini. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami raki'an aw sajidan ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw suratahu surata himarin. Ama yakhsha, apakah tidak khawatir, debun Gusti Kanjeng Nabi, apa tak kubeter, alladzi siapa makmum, yarfa'u yang mengangkat siapa makmum, ra'sahu kepada kepalanya makmum, qoblal imami sebelum imam, tetiba ada makmum as-salat berjamaah, mendahului imam, mengangkat kepalanya, mendahului imam, rokian baik dalam keadaan rukuk, au sajidan atau dalam keadaan sujud. Teti imam maki rukuk, imam mah pun acung ngada imam, makmum mah acung ngada imam, mengangkat kepala terlebih dahulu. Imam maki sujud, makmum mah pun mendahului imam, mengangkat kepalanya sebelum imam. Nah pada buna Rasulullah, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Makmum yang seperti itu dikhawatirkan mukanya, kepalanya dirubah oleh Allah menjadi kepala himar, kepala keledai. Na'udzubillah. Atau Allah akan merubah mukanya menjadi muka keledai. Teti Gusti Kanjeng Nabi ni katuka mon bada makmum acung ngadai imam banyak ni, banyak ni. Mulai makin sengak cek sampai mendahului imam. Rasulullah marah. Apakah dia tidak khawatir kepalanya dirubah menjadi kepala keledai? Gusti Kanjeng Nabi sih ada. Hadis riwayat Imam Malik. Tetapi hadis Kak Dinto merupakan ancaman dan teguran keras dari Rasulullah kepada makmum yang mengangkat kepalanya mendahului imamnya, baik ketika rukuk ataupun sujud.
diancam kepalanya yobe ekente eteti kepala keledai tuh, naudzubillah. Ya Allah. Apa napa makmum tidak boleh mendahului imam? Kuste Kanjeng Nabi ada buat dalam kitab Muwatta, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Coba kipas ini. Fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat menjadi imam. Jadi Ustadz Yusuf diangkat menjadi imam sholat. Nikah tujuannya untuk diikuti. Kangkui toro. Maka cek sampai mendahului imam. Nikah pun Rasulullah. Teti abad nikah mun asolata, lihat imamnya itu sudah bertakbiratul ihram napa punten. Mun imam kita takbir, takbir kada. Tassa salat berjamaah napa punten. Olati. Mau temu Allahu Akbar, imam kita niatkan. Ambu. Sahabat Abu Hurairah berkata, alladzi yarfa'u ra'sahu aw yakhfaduhu qabla al-imami fa innama nasiyatuhu biyadi syaitanin. Ini kata buna sahabat Abu Hurairah. Makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam atau menurunkan kepalanya sebelumnya imam, imam kita arukuk, makmum pun arukuk tak ada. Imam kita asojud, makmum pun asojud tak ada. Maka makmum yang seperti itu, caepon sahabat Abu Hurairah, kepalanya dalam genggaman setan. Kula tak jaga-jaga. Serius pada Pak Kadinto ni. Maingat dan gula tibi. Nikah karena dan gula sering asolat, bahkan di suatu pesantren nih, santriam. Nikah cakatnya santri mungkin kita ada Pak Kabab Kadinto ngaji. Nikah imam maki aruku pun itidal keada. Ya Allah, belena beni santri dan gula remah sani. Acung ada imam ni kata kengin. Tertinggi reng boleh makan. Kita akan minta solat seperti solatnya Rasulullah. Terutama imam sebelum menunaikan solat, nikah dianjurkan untuk mengingatkan makmum supaya rapat. Sawu. Saya maksud sawu rapatkan, luruskan. Saya maksud rapatkan nikah ini. Kalau bisa kaki ketemu kaki. Maka muna solat, tolak ukurnya itu bukan sajadah. Jadi Ustadz Yusuf ngibah sajadah, ajunan ngibah. Nikah benih sajadah saya tak temu. Kaki sama kaki itu ketemu benih sajadah. Makan munazolat sajadah bukan ukuran. Heh, jadi nyeting dang soko ya. Tak oleh ini gak benih solat Rasulullah. Makan mun Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya ini gak ketat. Mak beda si longgar, sof. Nikah anjuran dari Rasulullah. Indonesia imam mata pakai mikir sawu perak ngucak sawu sufu vakum, tapi perak ngucak tak ya bes loros napa punten, sof napa punten. Pertanyaan, kenapa Rasulullah menganjurkan kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu? Nikah sop aja atenten pula ben para ajunan nikah menjadi satu. Coba mulai makan
Kula mengharap kepada jemaah, mun salat parapet, paloros, kaki ketemu kaki. Kenapa? Hikmahnya supaya kita nikah tak gempang acar pencar. Maka makin terjadi perpecahan-perpecahan karena mun salat tak jaga soft. Olatih Abu Ya Al-Maliki Tresandrena, guru kami Abi Ihya, kurun Ki Azaib. Mun salat cek ketatah kotu loros, kotu rapat. Karena kadinto yang dijaga oleh baginda Nabi. Maka sahabat nikah kompak. Sahabat kadinto menjaga kebersamaan. Karena mun salat sangat menjaga rapatnya shaf dan lurusnya shaf. Mun salat Jumat mak bada shaf longgar, maju panjenengan. Esapora sana orang yang menutup shaf yang longgar. Tapi mun teronga ulia maghfirahnya Allah, mun bada shaf longgar, maju panjenengan. Tapi asolat ni kaca main kuang-kuan. Polan saja dona itu tak ngusok bo. Nika kita oning depak ke Mekah Madinah nika. Kita oning depak ke Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ketat, solat kadin toko tu rapat, tak boleh benda selonggar-longgar. Bukula mun sokoi ting seting kelia ada. Biar ni kan orang Rasulullah napa maina ya keliaan torena cek ko angko. Mun pon ibala iban Rasulullah soro rapat kira rapat. Nika mun pon Gusti Kanjeng Nabi makon pakon paloros cek ko angko aba nika kadang ibala angko cia. Mun kon yo tak nyaman mun petrapat aba. Pamaina menyamanan tunduk patuh kepada Rasulullah, buru hanya cinta ke Rasulullah. Asolat nikah berat, tapi karena abad teroni ruah Rasulullah, diundi masjid, ejak aja mangkat ke masjid. Nikah sebisa pada pak, karena pun depak kabektona solat isya, samu ke dari dua hadis yang kita pelajari malam ini, nikah nambeena kecintaan kita kepada Rasulullah. Ben aba ipa polonga ben Gusti Allah dalam rombongan Gusti Kanjeng Nabi kan nampun ngaji hadis Rasulullah ben aba nawaitu ingin mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.